salah satu tugas akademisi itu gitu kan adalah ya menyebarluaskan ide-ide atau gagasan-gagasannya. Siapa sih yang tidak mau hobi dibayar gitu kan? Siapa sih yang tidak mau kemudian mengerjakan sesuatu yang disukai tapi mendapatkan bayaran dari situ? Nah, saya salah satunya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bincang Asik dari HMPS PAI Win Gusdur Pekalongan 2024. Oke. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dosen FTIK Win Gusdur Pekalongan. Beliau Pak Arditya Prayogi M.Hum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, kenapa saya mendatangkan beliau? Karena katanya dari beberapa dosen yang bilang ke saya itu beliau termasuk salah satu dosen yang mempunyai predikat kedua terbaik di Win Gusdur. Apa begitu Pak? Lebih tepatnya ketiga kalau kemarin. Jadi untuk kinerja akademik pas kemarin banget hari Senin saya dapatnya di ketiga gitu. Oh, ketiga. Iya, betul. Ya nggak apa-apa, itu masih Ya, sangat tinggi lah menurut saya. Nah, mungkin itu dinilai dari apanya Pak? pada dasarnya tiap semester para dosen di FTIK di kita gitu ya, semua prodi di FTIK itu dievaluasi dari apa yang pertama, kemudian dari kewajiban akademiknya gitu. Ya. Jadi bagaimana kemudian para dosen itu diminta untuk mengumpulkan RPS itu rencana pembelajaran semester, lalu kemudian diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas administrasi yang lain lah. Ya. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah sebenarnya tertib disiplin gitu. Jadi itu penilaian pertama. Penilaian kedua juga ada dari mahasiswa gitu. Kalau teman-teman mahasiswa itu diminta untuk mengisi IKM, maka kemudian ya IKM itu juga menjadi salah satu pertimbangan dosen ya, untuk menjadi salah satu pertimbangan untuk penilaian dosen gitu. Nah, untuk yang itu terutama dua itu, tapi kemudian ya mungkin ada aspek-aspek yang lain juga yang kemudian jadi penilaian. Tapi kemudian ya mungkin informasinya tidak seterbuka dua tadi gitu. Jadi kata kuncinya ya bagaimana kemudian dosen itu juga ya seperti mahasiswa gitu, diminta untuk tertib, diminta untuk disiplin gitu, diminta untuk kemudian bisa mengerjakan apa yang sudah jadi tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yang kemudian diminta gitu. Jadi penilaian kami bertiga, penilaian nomor satu malah sekprodi kita gitu kan, Pak Syefuddin gitu kan. Dan nomor satu, nomor dua juga dosen PAI juga, Bu Dr. Nur Hasanah, dan yang ketiga saya gitu. Mungkin benar kalau kemudian kemarin teman-teman mahasiswa bilang saya kedua, ya mungkin itu semester kemarin iya gitu. Tapi ya turunlah gitu jadi peringkat ketiga sekarang. Kurang lebih gitu. Iya, oke. Kalau dari segi kepenulisan akademik itu dinilai nggak Pak? Ya, kalau untuk itu kan memang katanya di antara kalau teman-teman mahasiswa PAI kemudian melihat web maskapai terutama kan kemudian memang di situ ada ada semacam dibuatkan semacam sistem gitu kan, bagaimana kemudian para dosen-dosen itu salah satu kewajibannya kan juga meneliti gitu kan, meneliti yang kemudian nanti dituangkan dalam karya akademik atau karya ilmiah gitu kan, yang terutama sekali dalam bentuk luaran-luaran artikel gitu yang kemudian bisa diakses secara luas. Nah, artinya ya memang ya selama ini atau sejauh inilah paling tidak memang ya akhirnya saya didapuk atau kemudian diberikan semacam predikat gitu sebagai dosen yang kemudian ya paling tidak punya banyak tulisan lah jika dibandingkan dengan yang lain gitu. Saya juga enggak sampai ke sana sebenarnya gitu, tidak punya niatan juga sampai ke sana, cuman ya mungkin ini mungkin juga bisa jadi semacam pembelajaran gitu, semacam inspirasi gitu, agar kemudian ya apapun kegiatannya, apapun tugasnya sebenarnya ya kita juga tidak boleh melupakan tugas utamanya ya. Jadi kalau kemudian terkait dengan kepenulisan akademik tadi ya sudah gitu. Kalau saya secara pribadi sih merasa ya karena itu merupakan bagian dari tugas utama, maka ya dikerjakan saja gitu ya. Perkara kemudian
ternyata di luar itu saya bisa menulis sedemikian banyak, ya mungkin ini lebih kepada tiap-tiap orang, terutama saya pribadi yang memiliki tips dan trik sendiri lah gitu ya, mungkin jadi nanti juga bisa jadi tiap-tiap dosen beda-beda, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sesuatu yang mendorong Bapak untuk lebih giat dalam menulis itu apa, Pak? Sebenarnya kalau disebut giat ya pada dasarnya menulis saja gitu. Jadi saya sudah meniatkan gitu kan, karena sudah jadi tugas utama gitu kan. Jadi ya sudah, saya menulis saja. Jadi kalau yang mendorong pada dasarnya ya itu sudah jadi passion saja gitu. Sudah jadi kalau boleh dibilang hobi, oh hobi gitu loh ya, meskipun nggak tepat juga dibilang hobi, ya dorongan passion saja, ini tanggung jawab gitu kan, ini kemudian sesuatu yang perlu saya kerjakan. Nah, namun kemudian saya juga sebenarnya rada surprise juga gitu. Ternyata ya saya bisa menulis sebanyak itulah gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi dorongan utama dasarnya ya lebih kepada ini tugas yang harus saya kerjakan. Tapi dorongan selanjutnya ya ini sebatas mengerjakan atau kemudian menyalurkan passion saja gitu, menyalurkan oh saya pas punya punya keinginan bisa nulis, ya sudah tak tulis gitu kan ya, sampai akhirnya kemudian dari proses itu ya sudah gitu, seperti yang sama-sama kita ketahui gitu kan, akhirnya tulisan saya bisa kemudian jadi sedemikian banyak gitu kan. Nah jadi saya pikir rumusan yang menyatakan bahwasanya kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai itu ya itu penting gitu kan. Jadi menyukai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita sukai gitu. Jadi ya nulis itu hanya kebetulan salah satu hal yang kemudian saya sukai gitu kan. Jadi kemudian yang selain yang saya sukai juga kemudian dia jadi bagian dari kewajiban, ya sudah gitu. Jadi dua hal itu ketemu, why not gitu kan. Akhirnya ya sesuatu yang juga tidak saya expect, akhirnya ya keluar, ya wis gitu. Saya terima saja seperti itu. Kalau boleh tahu karya ilmiah yang pernah dipublish Bapak itu dari tingkatan yang paling tinggi itu apa, Pak? Ya pada dasarnya kalau kemudian kita di akademik itu masih punya mazhab Scopus, ya paling tidak saya juga punya itu satu lah gitu ya, satu artikel untuk di bidang saya kan gitu. Tapi untuk Sinta juga kalau kemudian kita standarnya adalah Sinta basisnya Indonesia gitu kan, pemeringkatannya Sinta, maka kemudian ya saya pikir saya sudah punya semuanya lah gitu. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, non Sinta juga ada gitu. Jadi memang at least untuk tingkatan nasional saya sudah pernah punya ya semua predikat itu gitu kan. Ya tentu jumlahnya juga tidak sama kan gitu, karena makin tinggi kan juga tingkatannya makin sulit gitu kan, tingkatannya makin menantang gitu kan. Tapi paling tidak pernah merasakan gitu kan, pernah mencoba, dan kemudian ya ada gitu kan. Jadi untuk tingkatan-tingkatan ya kalau kita basisnya Sinta ya saya sudah ada yang di peringkat 1, tapi untuk kemudian yang tingkatannya Scopus ya saya ada, meskipun memang tidak terlalu tinggi gitu kan, karena untuk bidang saya sendiri kan memang tidak sebanyak bidang pendidikan gitu kan, karena saya secara pribadi kan bukan dosen pendidikan gitu kan. Jadi itu mungkin salah satu tantangan, kurang lebih gitu. Oke, kalau dari Bapak sendiri untuk memilih topik dalam karya tulis ilmiah tersebut itu gimana, Pak? Kata kuncinya sih sebenarnya baca gitu kan. Topik itu bisa ditemukan ketika kita baca, ketika kita mendengar, ketika kita nonton gitu. Jadi topik itu sebenarnya ada di sekitaran kita saja lah gitu, sekitaran kita. Nah dari kita kemudian coba meluangkan waktu baca, kalau teman-teman ngakses YouTube gitu kan, atau kemudian dengar berita gitu, maka kemudian ya akhirnya dapat topik di situ gitu kan, dapat tema di situ. Tentu ya ini perlu perlu dibiasakan, perlu dilatih gitu kan. Jadi apakah kemudian saya bisa nulis topik ini atau tidak gitu, apakah kemudian saya bisa mengerjakannya atau tidak gitu. Tapi saya pikir ya topik itu ada di mana-mana gitu. Saya kemudian nulis ya karena memang topik itu ya ada di sekitar kita, dan saya secara pribadi juga mendapatkannya dari proses ya tadi gitu. Kalau tidak baca ya kemudian saya mendengar
pemberitaan gitu kan di TV ya, lalu kemudian di website gitu kan. Jadi biasakan saja gitu untuk kemudian tiap hari kita meluangkan waktu sejam 2 jam untuk coba mengakses berita-berita, mengakses bidang-bidang yang kita kuasai gitu kan, memperbanyak channel-channel channel-channel media sosial kita itu dengan channel-channel yang mengarahkan kita pada kesempatan untuk menulis gitu kan. Jadi ya kalau teman-teman ada seminar apa, ada seminar apa gitu, itu kan nanti keluar topiknya gitu. Oh ternyata ada seminar ini, saya kayaknya bisa nulis tentang topik ini deh, kerjakan kan gitu. Jadi ya memperbanyak relasi, memperbanyak channel gitu, memperbanyak bacaan, memperbanyak mendengar, itu saya pikir juga bisa membantu kita untuk menemukan topik dan menulisnya. Oke. Nah, kalau mendengar berita yang kemarin nih tentang pemerintahan politik kita, itu kiranya Bapak ada pandangan lagi nggak untuk menulis tentang tersebut? Iya bisa saja gitu, bisa saja, meskipun secara prinsip itu tidak masuk dalam bidang saya secara khusus gitu kan. Tapi ya kalau diminta untuk menulis itu ya bisa saja gitu. Tapi memang untuk topik-topik yang seperti ini ya artinya gini, prinsipnya kalau saya kemudian menulis itu juga harus, topik itu juga harus disesuaikan, satu dengan tema kepakaran kita, dua kalaupun kemudian tidak jauh-jauh dari tema kepakaran, saya harus melihat ada momentum lah gitu, ada momentum untuk menulis itu. Apa momentumnya? Saya pikir yang pertama ya kalau ada seminar tentang tema itu mungkin saya akan ikut gitu kan. Lalu kemudian ada yang meminta saya untuk menulis, mungkin saya juga bisa ikut. Nah, salah satu kunci penting juga sebenarnya untuk nulis itu adalah coba mencari kemudian pihak-pihak atau kemudian siapapun yang kemudian meminta kita untuk menulis dan kita itu dibayar gitu. Saya pikir itu jadi satu hal yang mampu mendorong kita untuk nulis loh gitu. Jadi saya harus sampaikan itu gitu kan, karena saya akui juga gitu kan, di beberapa ya nggak banyak tapi ya lumayan gitu kan, lumayan dari beberapa tulisan-tulisan saya itu ada beberapa request, ada kemudian pihak-pihak yang kemudian meminta saya menulis atau saya menulis tapi kemudian ditawarkan honor gitu. Ya why not gitu kan. Jadi ketika ada kesempatan seperti itu, oke, meskipun kemudian ini tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan, tapi itu akan memaksa saya untuk membaca, untuk mengkaji gitu kan, dan akhirnya saya nulis, lumayan ada honornya kan gitu loh, ada honornya gitu. Jadi itu satu yang juga membantu saya kalau saya harus nulis sesuatu yang itu bukan bidang saya secara murni gitu loh. Nah, di sisi yang lain pun oke lah ya, kebanyakan kemudian dari tulisan-tulisan saya kebanyakan adalah tulisan-tulisan yang memanfaatkan, paling tidak kalaupun tidak dibayar ya gratis gitu. Jadi kita bisa memasukkan tulisan-tulisan kita, bisa dipublikasikan tapi dengan gratis, tapi tentu dengan kualitas yang bagus gitu kan. Kita memilah dan memilih mana-mana saja pihak yang berkualitas yang mau mempublikasikan tulisan kita. Jadi kuncinya kalau saya gitu. Jadi bisa saja menulis itu, tapi kemudian ya tentu ya tidak langsung begitu saja saya tulis. Saya tentu akan menyesuaikan dengan kepakaran saya. Pun tidak sesuai dengan kepakaran ya tadi gitu, ada dorongan lain yang kemudian bisa membantu saya untuk menulis itu gitu ya. Kalau nanti saya diminta untuk nulis dan saya dibayar ya why not gitu kan, saya akan coba nulis itu gitu. Atau minimal ada pihak yang nawarkan, coba tulis, nanti kami publikasikan gratis dan saya lihat yang menawarkannya kualitasnya bagus ya why not gitu. Jadi seperti itu kalau saya. Jadi saya juga pribadi tidak akan mengerjakan tulisan yang kemudian ya sekedar menulis saja, ya mungkin itu boleh gitu kan, itu sebagai sebuah hobi boleh, tapi pengennya saya itu adalah bagaimana tulisan kita itu bisa dimanfaatkan, bisa dipublikasikan, bisa diakses banyak orang. Nah, salah satu passion selain hobi tadi ya tidak mungkin tidak, karena kita makhluk ekonomi gitu kan. Siapa sih yang tidak mau hobi dibayar gitu kan? Siapa sih yang tidak mau kemudian mengerjakan sesuatu yang disukai tapi mendapatkan bayaran dari situ. Nah, saya salah satunya seperti itu. Oke, kalau untuk memilih website jurnal atau medianya itu gimana Pak? Ya itu tadi gitu loh, kalau saya pribadi kemudian melihat kalau kita kemudian masih masih memikirkan tentang peringkat kan, tentu kita akan memilih peringkatnya dulu gitu kan. Tentu kita akan memilih kalau artikel jurnal itu ya jurnal-jurnal yang kemudian memiliki peringkat baik ya, minimal Sinta lah ya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5.
6 gitu. Jadi akan memilih itu dulu gitu kan, lihat peringkat, lihat kualitas. Nah, untuk tahu peringkat dan kualitas selain dari Sinta juga ya kita perlu baca artikel di dalamnya gitu loh. Jadi apakah artikel di dalamnya ini itu berkualitas atau tidak? Karena ya memang kita tidak bisa pungkiri yo Sinta itu juga tidak menggambarkan kualitas sebenarnya gitu. Maka kemudian tetap harus dibaca gitu kan, tetap harus dilihat. Maka kemudian dilihat dari yang itu. Lalu kemudian yang kedua tadi gitu, apa namanya memilih dan memilah itu adalah cari ya kemudian yang memungkinkan apa namanya artikel jurnal yang kemudian apa namanya jurnal yang kemudian kita inginkan itu ya minimal gratis lah gitu, minimal gratis. Syukur-syukur kalau kemudian bisa apa namanya ngasih honor, karena memang ada gitu loh. Silahkan teman-teman cari gitu loh. Ada jurnal yang kemudian secara terbuka menyampaikan bahwasanya siapapun yang menulis di situ ya sudah gratis juga kemudian diberikan honor gitu kan. Ada hal-hal seperti itu gitu. Udah dapat Sintanya bagus, lalu kemudian kualitasnya ketat, jadi kasih honor lagi gitu kan. Kita di Kementerian Agama juga ada gitu kan jurnal-jurnal seperti itu. Jadi monggo gitu. Nah, jadi apa namanya tentukan peringkatnya, lalu kemudian tentukan apakah dia bayar atau enggak gitu. Ya prinsipnya gitu kalau saya, karena memang ya sayang kalau saya secara pribadi untuk mengeluarkan uang untuk publikasi kok rasanya masih sayang gitu kan. Ya dosen itu tidak sekaya itulah kan kurang lebih gitu. Jadi masih punya kebutuhan yang lain, maka tentukan itu. Jadi apa namanya dicari peringkatnya, dibaca artikel-artikelnya, lalu kemudian dilihat apa yang kemudian ditawarkan di situ. Nah, untuk website saya pikir juga ya monggo kalau teman-teman sekedar ingin mempublikasikan apa yang teman-teman pikirkan, apa yang jadi tugas kuliah, itu silahkan saja. Tapi kalau saya secara pribadi ya juga prinsipnya sama seperti tadi saja gitu loh. Saya akan merunut dulu, oh ini websitenya apa gitu loh, siapa yang kemudian menerbitkan website ini, bagaimana kualitas tulisan di dalamnya, lalu kemudian ya tadi gitu, apakah ketika saya mempublikasi di website ini free atau tidak, ya berbayar atau tidak, dan syukur-syukur kalau kemudian saya bisa dapat bayaran dari situ. Kalau saya gitu. Nah, kalau Bapak sendiri, siapa sih yang menjadi inspirasi Bapak untuk bisa menulis sebanyak ini? Ya dosen saja, dosen-dosen saya dulu lah gitu ya. Jadi apa namanya dosen saya S1, S2 kemudian dulu sering nyampaikan saja gitu. Artinya salah satu tugas akademisi itu gitu kan adalah ya menyebarluaskan ide-ide atau gagasan-gagasannya. Nah, ketika zaman dosen saya dulu kan memang ya teknologi belum sepesat sekarang gitu. Jadi memang kesempatan untuk publikasi itu memang tidak sebanyak sekarang. Ya sekarang kan rasanya sudah sedemikian mudah untuk mempublikasikan. Jadi dosen saya cuma bilang ya kita kalau Anda kemudian ingin menempuh jalur sebagai seorang akademisi, maka ya salah satu tugas akademisi itu adalah ya menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Nah, apalagi di era sekarang menyebarluaskan pengetahuan itu kan tidak serumit dulu gitu kan, channel-channelnya banyak, maka kemudian ya sudah sebarluaskan saja gitu, tulis lalu kemudian sebarluaskan itu. Jadi ya paling tidak dosen saya bicara seperti itu, saya pun juga mengamini gitu kan, iya toh apa yang mau diingat, apa yang kemudian bisa dilihat dari seorang akademisi selain banyak hal memang, tapi salah satunya juga adalah ya karya-karyanya gitu. Bagaimana kemudian kita itu diingat, kemudian kita itu di apa namanya diketahui kinerjanya ya salah satunya melalui tulisan-tulisan tersebut gitu. Jadi ya saya termasuk yang ya cukup banyak lah zaman saya dulu dosen-dosen saya yang kemudian menyampaikan seperti itu. Tapi tentu gitu kan menulis itu kan tidak hanya tugas akademisi tapi juga tugas-tugas profesi yang lain, meskipun kemudian ya ada ininya sendiri-sendiri, ada porsinya sendiri-sendiri. Artinya kalau teman-teman tidak berniat jadi akademisi, tidak berniat jadi penulis, ya nggak nulis juga nggak masalah gitu loh gitu. Pengusaha itu nggak perlu nulis ya juga nggak masalah gitu. Ya nggak masalah gitu loh ya. Tapi kan karena kita bicara tentang kalau teman-teman sudah meniatkan, ya mungkin ini bisa dicicil dari sekarang. Karena saya termasuk yang telat gitu, karena saya termasuk yang telat. Omongan dosen saya itu ya baru saya aplikasikan ketika saya jadi dosen gitu kan. Jadi sebelum saya jadi dosen ya saya praktis juga tidak menulis. Kenapa? Karena pada waktu saya sebelum jadi dosen kan saya tidak merasa itu jadi kewajiban gitu. Maka karena itu tidak jadi kewajiban, ya ngapain saya nulis kan gitu loh maksudnya. Jadi tidak punya semacam tuntutan moral ya, meskipun dulu juga hobi nulis tapi kemudian tidak jadi tidak jadi
tanggung jawab gitu. Nah kebetulan karena sudah dapat channelnya pas ya jadi dosen ya, ya why not gitu. Maka kemudian obrolan dulu, zaman dulu S1 S2 saya itu ya baru saya aplikasikan sekarang, kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu dalam satu semester Bapak biasanya publish berapa? Ya paling tidak minimal lah ya, minimal 1 bulan 1 lah gitu. Jadi Minimal lah 1 bulan ya 1. minimal dicoba 1 bulan. Jadi kalau 1 semester ya 6 kan gitu. Minimal lah itu minimal. Saya coba mengusahakan seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah ya ada kesempatannya, ada waktunya, ada caranya gitu. Mudah-mudahan ya di luar kemudian ternyata lebih dari itu ya alhamdulillah kalau saya secara pribadi. Tapi paling tidak saya meniatkan 1 bulan 1 kali itu rasanya masih make sense gitu, rasanya masih bisa untuk diusahakan lagi. Meskipun kemudian sebenarnya untuk dosen itu minimal itu ya 1 semester itu 1 saja sebenarnya gitu kan. Tapi ya saya secara pribadi mengusahakan ya minimal itu, karena ya nanti tekniknya, caranya, channelnya tuh banyak gitu. Jadi mengapa tidak mengusahakan itu gitu loh, mengapa tidak kemudian nyampaikan. Tapi tentu ini tidak bisa dipukul rata gitu, karena tiap-tiap dosen itu juga punya passion sendiri, juga punya latar belakang yang beda gitu kan, punya tips dan trik sendiri, tentu tidak sama. Tapi kalau saya secara pribadi karena tanyanya saya, ya saya minimal saya usahakan seperti itu kalau saya ya. Ya, kalau dari Bapak sendiri untuk menjaga semangat atau motivasi dalam menulis biar terus menulis gitu, nggak cepet bosen, nggak patah semangat gitu. Ya pakai ini, saya termasuk yang menganut menganut prinsip the power of kepepet gitu. Jadi coba paksakan kita untuk dipepet dengan target-target yang dibuat oleh diri kita sendiri atau kemudian ya dibuat oleh orang lain. Jadi ya kalau mungkin teman-teman mahasiswa, bagaimana cara mepet kalian ya? Orang tua kalian misalnya gitu. Orang tua kalian menargetkan kalian gini, ada seterusnya lah gitu. Jadi gitu. Tapi kalau saya secara pribadi ya tadi saya coba untuk memaksa diri saya, memepet diri saya agar kemudian saya bisa nulis gitu loh. Jadi dorongannya itu apa? Dorongannya itu kalau saya kemudian nggak nulis ya saya akan mengurangi satu kenikmatan yang sudah saya inginkan misalnya gitu. Jadi nih semacam self reward lah kalau saya pribadi gitu. Jadi kalau saya sudah nulis ya saya nanti akan self reward diri saya sendiri. Tapi kalau saya nggak nulis saya nggak akan dapat self reward itu gitu loh. Ya syukur-syukur kalau tadi gitu yang membuat saya kepepet itu adalah oh ini ada tawaran nulis nih gitu, dihonori gitu, dapat honornya gitu. Cuman sebulan waktunya ya tak paksa gitu loh. Ya tak paksa untuk nulis ya sayang, misalnya ada yang barang 100-200 itu duit juga gitu kan ya, saya kejar juga gitu kan, saya kejar juga nulis, mudah-mudahan kualitasnya bagus gitu kan, mudah-mudahan bisa dapat masukan ya why not gitu kan. Ada tawaran, oh ini ada jurnal nih, ada artikel yang kemudian ada jurnal yang butuh artikel free nih gitu, kayaknya bagus nih jurnalnya, tak lihat kita paksain gitu saja gitu ya. Jadi ini kesempatan yang kadang nggak datang 2 kali gitu. Tahun depan belum tentu jurnal itu nanti buka kesempatan gratis lagi. Biasanya bayar kok tumben ini gratis. Nah, kan saya jadi punya power of kepepetnya dari situ. Oh ternyata berhasil tembus, akan saya self rewardin diri saya. Oh ternyata saya nggak berhasil nembusnya, ya saya nggak jadi self reward gitu. Jadi saya memaksakan diri saya dengan hal seperti itu ya gitu. Jadi tidak langsung menulis segala macam, tidak, tapi kemudian memang harus melihat sikon juga gitu, terutama apakah di luar sana ada tawaran-tawaran yang sekiranya bisa saya ambil. Nah kalaupun bisa saya ambil, tawaran-tawaran tersebut sifatnya terbatas gitu kan, karena terbatas maka mau tidak mau itu akan memaksa saya untuk mengambil itu gitu kan, akan nggak datang tiap hari, kurang lebih seperti itu. Oke. Terakhir Pak, pesan buat mahasiswa nih yang mungkin ingin mengikuti jejak seperti Bapak, sering menulis dan lain sebagainya, itu apa Pak? Ya intinya gitu, kalau saya secara pribadi saya nggak tahu kan teman-teman nanti ending akhirnya apa gitu, cita-citanya apa, keinginannya apa. Tapi kemudian kalau sudah meniatkan diri untuk jadi seorang akademisi, sudah meniatkan diri untuk jadi penulis, maka kemudian ya ini momen yang tepat untuk nulis gitu. Channelnya banyak, kalian itu salurannya banyak, kesempatannya banyak, teknik belajarnya juga banyak.
jangan, ya bukan berarti untuk saya termasuk yang tadi saya bilang menyesal karena tidak dari dulu ya, karena kan tidak ada yang tahu juga jalan saya harus jadi seorang dosen gitu. Makanya kemudian teman-teman silakan yang kemudian sudah ingin menempuh jalur itu akan sangat bagus gitu, terutama ketika nanti teman-teman menjadi seorang akademisi, karya-karya teman-teman itu akan jadi satu nilai poin plus lah gitu untuk kemudian bisa untuk bisa menjadi seorang akademisi lebih lanjut. Ya tapi kalau teman-teman sudah tidak berniat itu, ya why not gitu, nggak usah saja juga nggak masalah gitu loh. Silahkan tekuni tekuni bidang-bidang yang kemudian teman-teman ngerasakan perlu gitu kan, dan seterusnya gitu. Itu silahkan saja. Tapi saya pikir masing-masing dari kita, apapun opsi hidup kita nanti, menulis itu saya pikir akan jadi kemampuan yang minimum perlu kita miliki saja gitu. Jadi karena dengan menulis ya kita pasti memaksa kita untuk membaca. Saya pikir kalau teman-teman sudah pernah ikut kelas saya di awal-awal semester kan, saya akan mewajibkan teman-teman untuk tulis pakai tangan. Kenapa? Karena kemampuan dasar yang kita pelajari dari zaman SD SMP itu ya nulis gitu. Ya, kita nggak diajarin ngetik gitu. Kita nggak diajarin browsing gitu loh. Jadi kemampuan dasar menulis itu saya pikir perlu, minimal sekali perlu untuk dikuasai gitu. Tapi kemudian apakah akan lebih dalam lagi atau tidak, nah itu opsional gitu. Tapi paling tidak menulisnya. Makanya kemudian ketika ada tugas-tugas dari dosen untuk bikin makalah, untuk menulis segala macam, ya kerjakan saja dengan serius ya. Perkara itu nanti mau diseriusi atau tidak itu opsional, tapi paling tidak ketika sudah ditugaskan itu ya dikerjakan dengan baik, ya dikerjakan dengan serius. Itu akan kepake ya untuk kemudian mengasah kemampuan literasi kita lah, baca dengan nulis dengan lebih telaten lagi gitu. Jadi nulis itu tidak sebatas hobi saja, tidak sebatas tuntutan saja, tapi memang itu kebutuhan gitu. Jadi kan kemudian nulis itu kebutuhan dasar juga gitu, karena toh ujung-ujungnya kita juga akan mewariskan kemampuan menulis pada ya anak-anak kita nanti. Anak-anak kita juga saya masih meyakini 10-20 tahun ke depan ya semaju apapun teknologi, kemampuan menulis terutama dengan menggunakan tangan itu tidak akan hilang. Terus kalau saya meyakini seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak ya, telah sama-sama, meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan kami. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami HMPS PAI Win Gus Dur, dan see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.